Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sana ya. Petakan itu tuh ya. Ini lagi di sawah Bapak Abdul. Tapi ini ya yang baru usia padi 7 hari. Insya Allah besok mau disempret pakai pesnap sama Adisfit. Sawahnya betul. Ini berapa hektar, Be? Tanahnya sama semprot bisa 7.000 meter. 7.000. Iya. Sini 7.000 meter yang disemprot. Di daerah Kranji, Cibitung ya Pak RT ya. Usia padinya berapa hari Pak RT? Usia padi saya sekarang 22 hari. 22 hari ya. Waktu dapat 15 hari tanam saya semprot pakai Adisfit obat sama pesnap. pesnap ya Teh ya. Iya sama Adisfit. Berapa? 9 50 51 52 54 55 dah. Anakannya udah 54 ya guys. Ini usia padinya 45 hari dengan pemakaian Adisfit kurang dari 10 tutup. Ini tadinya sakit dulu ya Kong Haji. Iya, sakit. Setelah itu pulih. Ini usia padinya udah 80-an, 80. udah 80 hari. Dengan tadinya sakit. Tadinya sakit dulu. Ini pakai Adisfit terus tuh, Adisfit. Ya. Adisfit dan pesnap. Iya, pesnap 2. Nah, ntar aku bawa ini sampelnya ke kantor. Siapa kita? Salam Gentapangan. Warga petani yang saya muliakan. Hari ini kita ketemu lagi. Saya mewakili Sekretariat Nasional Gentapangan Mandiri, yaitu sebuah gerakan petani kemandirian pangan. Hari ini saya mau mereview kegiatan warga tani Gentapangan Kabupaten Bekasi yang ternyata di sana itu ada satu kelompok pendampingan pertanian secara sukarela, yaitu dilaksanakan oleh yang menamakan dirinya Klinik Tani Damar Tani, yaitu di Kabupaten Bekasi. Jadi salah satu poin penting daripada intensifikasi pertanian yaitu adalah adanya pendamping, penyuluh atau fasilitator yang menyampaikan perkembangan ilmu teknologi sehingga petani di kita itu bisa menerapkan intensifikasi pertanian secara maksimal. Kalau secara umum itu kan yang namanya intensifikasi kan sudah didengungkan sejak zaman Pak Harto lah, sekitar tahun 85 dan lain sebagainya. Menggunakan benih unggul, irigasi, menggunakan pupuk, kemudian mekanisasi dan lain sebagainya. Artinya bahwa mulai ada perpindahan atau migrasi dari pertanian tradisional atau pertanian konvensional menjadi pertanian yang lebih modern. Dan hari-hari ini, tahun ini sekarang ada lagi lebih maju lagi. Apa itu? Smart farming. Artinya adalah bagaimana bertani itu lebih cerdas. Jadi ini adalah melengkapi apa yang pada umumnya dilakukan, yaitu intensifikasi. Nah, pada kesempatan saat ini, hari ini, kita akan lebih membahas satu kegiatan yang luar biasa yang didedikasikan oleh warga petani atau warga penggiat pertanian di Kabupaten Bekasi, yaitu adanya Klinik Tani Damar Tani.
Jadi klinik tani ini adalah tempat petani itu mengadu bila mana terjadi permasalahan di budidaya yang mereka laksanakan. Nah, sementara problematika pertanian itu luar biasa banyaknya. Mulai dari gangguan cuaca air tidak masuk, kemudian gangguan hama, kemudian ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu, tidak tepat harga, tidak tepat mutu, dan lain sebagainya. Nah, hadirnya ini ternyata sangat menolong. Nanti kita bisa lihat atau mendengarkan statement dari para petaninya, atau justru kita bisa melihat aktivitas-aktivitas pendamping pertanian itu yang mau turun ke sawah, kemudian mengunjungi petani-petani itu, dan terus sebagainya. Nah, di sini ada 2 poin yang menarik yang jarang saya temukan di pendampingan-pendampingan yang lain. Jadi dari beberapa tayangan yang mereka lakukan itu, bahwa ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah mereka melakukan pemeriksaan tanaman itu dengan cara mencabut tanaman padi. Ya kan? Nah, ternyata kalau kita lihat itu, coba kita lihat pada tayangan yang ini. Nah, pada tayangan ini kita lihat bahwa tanaman padi begitu dicabut, mereka mengecek itu kesehatan akar. Nah, pada poin ini kelihatan, atau agak mundur sedikit, atau saya pause, ya kan? Nah, di sini kita lihat ada akar yang putih, ada akar yang coklat. Akar yang putih ada di ujung akar, ada juga yang di pangkal akar. Nah, ternyata dari pengalaman teman-teman pendamping, salah satu ciri kesehatan tanaman padi itu adalah dilihat dari sini. Bahkan mereka bisa menyampaikan kepada kami bahwa ketika mereka mencabut, itu mereka juga sudah bisa menyimpulkan kalau ketika dicabut akarnya tidak banyak yang patah, itu artinya bahwa lahan tanamnya itu bagus. Artinya itu porositasnya bagus, kandungan organiknya bagus, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, nah dari akar ini ternyata, sedulur tani sekalian, kita bisa bukan memastikan, tetapi menggambarkan kesehatan tanaman. Semakin banyak akar yang sehat atau akar yang putih ini, berarti tanaman itu mempunyai kesehatan tanaman yang baik. Nah, ketika akar itu berwarna coklatnya semakin tua, ya kan, itu mengindikasikan bahwa tanaman itu nggak sehat. Gitu. Nah, karena apa? Sebetulnya penyakit tanaman yang banyak disebutkan oleh mikroorganisme, apa itu jamur, virus, bakteri, itu indikatornya di sini. Jadi pendamping kita itu lebih cenderung mulai dari sini, sehingga apa? Ketika terjadi serangan yang sampai ke daun, misalnya ada daunnya mengering, daunnya bercak-bercak, kemudian pupus dan lain sebagainya, itu bisa diketahui dari sini. Jadi ketika tanaman padi itu kena penyakit sundep lah, kena penyakit kering daun dan lain sebagainya, itu sebetulnya itu sudah penyakit yang mereka sudah kena, sehingga susah diantisipasi. Nah, dengan mencabut ini, salah satunya adalah kita bisa melihat bahwa tanaman itu
terserang penyakit atau tidak. Sehingga ketika terjadi ada serangan tahap pertama yang masih menyerang akar saja belum mencapai keseluruhan, kita bisa mengantisipasi dengan cara melakukan treatment, kan gitu. Nah, yang kedua, dengan dicabutnya akar, kita juga harus membuka sela-sela anakan itu. Karena biasanya di situ itu kalau ada ulat sembunyinya di situ. Kalau ada serangga kecil-kecil itu sembunyinya juga di situ. Jadi misalnya kayak ada walang sangit, kemudian ada ulat yang kupu-kupu kuning itu sembunyinya di situ. Jadi begitu kita cabut di situ itu nggak ada, ya berarti serangan itu nggak ada. Nah, sehingga pengecekan akar dengan cara mencabut ini adalah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh para pendamping itu, agar treatment yang dilakukan, treatment yang diberikan untuk tahapan selanjutnya bisa dilaksanakan dengan sesuai. Dan jangan salah juga, kondisi akar itu juga bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan anakan. Kita lihat nih, ketika akar putih itu ada di pangkal akar, ya, di pangkal akar, ini kecenderungannya adalah bahwa akan terjadi anakan baru. Nah, ini bagus ketika kita akan mengecek tanaman ini itu pada usia ke antara 10 sampai 15 hari, kemudian antara 20 sampai 25 hari. Karena kita harus memastikan bahwa pertumbuhan vegetatif itu harus maksimal. Kan itu. Nah, ini adalah kegiatan pertama. Kegiatan kedua itu adalah menghitung jumlah anakan. Nah, kenapa menghitung jumlah anakan itu juga penting? Kan gitu. Nah, sebagaimana Sobat Tani semuanya ketahui bahwa menanam padi di kita itu adalah dengan menanam bibit. Nah, ketika bibit itu sudah sampai 10 hari setelah hari tanam, itu biasanya mereka akan mulai beranak. Anak pertama. Kemudian anak-anak pertama ini kemudian 10 hari kemudian itu juga akan melahirkan anaknya lagi. Jadi cucu. Jadi rata-rata di padi kita itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap, yaitu anakan pertama itu adalah benih yang kita tanam, itu kita sebut biang. Kemudian itu adalah biang itu beranak. Nah, anaknya tadi ini masih menghasilkan anak lagi. Nah, kenapa kita menjadi penting ketika hari ke-10 sampai 12 itu kita cek? Kan gitu. Dari biang anakan pertama itu harus maksimal. Pada umumnya kalau padi kita pada satu rumpun itu yang ideal itu menghasilkan 40 sampai 45 anakan produktif. Ditambah dengan beberapa anakan produktif, biasanya kalau pada umumnya 20% diantaranya adalah anakan tidak produktif. Jadi rata-rata 48 sampai 52 itu adalah standar daripada anakan padi di. Nah, kita harus memastikan dari awal ketika anakan pertama, kemudian juga anak itu beranak lagi menjadi cucu, itu kita harus maksimal.
Karena satu anakan itu semestinya bisa menghasilkan anakan baru itu adalah sekitar 10. 8 sampai 10. Nah, kita harus maksimalkan bahwa jumlah anakan itu harus ketika dia nanti untuk menjadi berbuah itu harus berkisar dari sudah 60 ke atas, 60 sampai 72. Nah, bagaimana caranya? Nah, teknik ini dengan menghitung awal dipadukan dengan kesehatan akar dan lain sebagainya, kemudian dengan treatment pemberian pupuk yang pas, kemudian memberikan pemicu akar dan pemicu vegetatif yang pas, itu bisa menghasilkan yang kita harapkan. Nah, terkadang karena salah treatment, pada hari ke-7, ke-10 kita kasih urea. Nah, sementara urea ini adalah tidak untuk memperbanyak anak. Urea itu adalah untuk memperbesar batang. Gitu. Nah, posisi-posisi ini menjadi penting sehingga apa? Kita harapkan bahwa kita bisa menghasilkan satu kegiatan budidaya padi ini ya jangan pasrah di angka 6,5 ton. Ya kan? Kita harus memaksimalkan setidak-tidaknya itu adalah 8 ton. Syukur-syukur bisa lebih. Memang banyak problem, kemudian banyak indikator yang akan kita ini. Tetapi dengan dua hal ini, saya kira preventif ataupun persiapan untuk menuju ke sana itu sudah sangat bagus. Jadi saya lihat dengan teman-teman para pendamping di lapangan melakukan kegiatan itu ngecek akar, kemudian menghitung anakan, itu saya kira sudah langkah yang saya kira sangat bagus untuk diterapkan di lapangan secara lebih luas. Dan yang lebih menariknya lagi, mereka ini mempunyai in-house pupuk. Bahkan mereka sudah punya in-house pestisida nabati, kemudian punya in-house PGPR. Ya kan? Nah, ini salah satu kearifan lokal, pengetahuan lokal yang memang diimplementasikan secara terbatas karena sangat sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Kan gitu. Nah, dari laporan klinik Damar Tani ini, banyak petani yang sudah mencapai produksinya mendekati angka 10 ton. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa lahan tanam itu mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan dalam hal kesehatan lahan. Artinya lahan yang banyak terjadi di banyak tempat bahwa lahan tanam kita semakin menurun produktivitasnya, daya dukungnya semakin menurun. Tetapi dengan adanya treatment dari pendamping dari klinik Damar Tani ini lahan tanam itu juga semakin membaik. Dan yang menarik yang menarik lagi, mereka tidak organik. Memang ada produk-produk yang tidak menggunakan kimia sintetis seperti kayak pestisida nabati, tentunya mereka pasti bikin dari non sintetis. Kalau nggak ini nggak salah nih. Nanti saya mohon maaf nih kalau keliru. Salah satu bahannya itu adalah buah mahoni. Buah mahoni, kemudian arang karbon cair atau apa gitu kan. Saya begitu nanti di lain kesempatan kita review lagi. Itu untuk pestisida itu yang untuk mengantisipasi
gangguan daripada virus dan jamur. Nah, Sobat Tani, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya review dari kegiatan teman-teman pendamping sukarelawan pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi. Kita akan coba lagi nanti dari anggota Genta Pangan dari kabupaten lain, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, ataupun dari Banten, atau bahkan mungkin nanti dari Aceh, kita bisa review. Dan saya harapkan masing-masing kabupaten itu punya unggulan, sehingga apa? Ke depan, begitu program Genta Pangan adalah integrasi farming antara on-farm dan off-farm, di mana 1.000 hektar akan nanti di-cover dengan satu penggilingan padi kapasitas 2 ton atau 2.500 hektar di-cover padi dengan compact rice mill kapasitas 6 ton. Ini bisa terlaksana dengan baik. Rice mill tidak kekurangan sumber, ya kan? Dan kemudian sumber pangan kita yang dihasilkan dari padi ini itu juga produktivitasnya semakin membaik. Karena hitungan kawan-kawan di Genta Pangan ini idealnya padi kita menghasilkan angka 14 ton, tapi sayang sekali karena indikator daya dukung lahan kita masih 60%, kemudian efektivitas penggunaan pupuk nutrisi tanaman itu masih di angka 75%. Ya, artinya bahwa hari-hari ini produktivitas lahan kita masih berkisar di angka 6 sampai 6,5 ton per hektar. Saya kira itu satu kondisi yang dengan kehadirannya Genta Pangan, dengan kita hidupkan kembali atau kita menstimulan kembali munculnya penyuluh-penyuluh lapangan yang secara aktif memberikan pendampingan dan menyampaikan kemajuan teknologi dan ilmu dan teknologi di bidang pertanian, di bidang budidaya, kita berikan ke masyarakat, adalah bukan hal yang mustahil kalau nanti rata-rata pertanian Indonesia itu ada mencapai angka 8 ton per hektar. Apalagi dengan harga gabah yang sudah 7.000, wah ini adalah situasi yang mendekatkan kita kepada sejahteranya sedulur tani. Saya kira demikian. Salam Genta Pangan. Siapa kita?